Mungkin kalau jadi berarti itu rencana Tuhan, tidak jadi pun rencana Tuhan. Jadi bela diri itu bukan karena kita memukul, menangkis, atau yang disebut bakalai. Tapi juga ada satu hal yang kita temukan di sini, yaitu pertahanan diri. Ramuan itu bukan cuma obat untuk memulihkan, tapi juga untuk mematikan. Bukan berarti dia mundur atau dia menghindar, dia kalah. Tapi saya melihat ini justru banyak orang-orang yang rohaniawan atau para orang-orang yang sering beribadah itu melakukan hal yang Impact Community adalah komunitas pengembangan diri, bisnis, dan karir untuk anak muda Indonesia. Kita bantu kamu bangun clarity, punya visi, panggilan hidup, disiplin, ikutin rutinitas orang sukses, dan growth. Bangun skill, portofolio lewat challenge dan mentoring. Formatnya ada cohort program, mentor circle, weekly challenges, and accountability. Supaya progresnya nyata, bukan cuma niat. Karena talenta butuh tanah yang baik untuk bertumbuh. Di sisi apa momen, mungkin kalau coach, mungkin kita kalau langsung tanya spontan, momen yang paling membanggakan sebagai seorang coach, sebagai seorang pelatih. Kalau ada satu yang coach bisa share, paling membanggakan for coach. Paling membanggakan justru bukan karena di pertandingan, tapi orang itu dia sukses karena dari bela diri. Jadi kesuksesan dari bela diri bukan berarti dia juara dari bela diri tersebut, bukan. Tetapi dia bilang, saya mendapat manfaat dari bela diri. Pertama, contoh kalau kita belajar bela diri kan masuk angkatan, kan membutuhkan fisik, tubuh yang bagus. Dan dia bilang saya bisa tembus, bisa ini karena belajar bela diri. Itu yang membanggakan Buat coach, bukan yang bukan menang karena dia juara atau juara ya. Tapi justru dari dia sendiri merasa coach, kita dari bela diri ini kita dapat dampak sesuatu yang bermanfaat for dia. Gitu. Nah, tadi coach sempat singgung soal komunitas dan memang itu komunitas spiritual gitu kan. Coach boleh sharing sedikit komunitas apa, mungkin sudah jalan berapa lama, apa yang coach lagi bangun? Ya. Jadi begini, saya itu belajar bela diri cukup lama. Jadi maju mundur, tekanan kiri kanan, apalagi tekanan dari keagamaan bahwa bela diri ini tidak bagus karena mengandung kekerasan. Tetapi setelah saya menekuni itu ada gunanya banyak hal yang terjadi. Justru dalam bela diri itu saya bisa mengajarkan kerohanian kepada semua agama. Kalau contoh kita Muslim cuma jadi ulama, cuma mengajarkan ke agama Islam. Atau kita mengajar di gereja sebagai pendeta, penginjil, pasti cuma orang Kristen. Tetapi di tempat latihan kita bisa menasihati semua orang. Itu kelebihan. Tidak ada terbatas kepada siapa begitu. Nah, ada satu hal yang saya temukan, karena di bela diri itu terutama kungfu, pertama kan penghormatan, menghormati senior. Yang kedua, doa. Kita justru lebih banyak dari gereja sebenarnya, karena sebelum latihan berdoa dan sesudah latihan berdoa. Bagaimana kalau dalam satu hari itu 4 kali latihan? Ya. Atau di tempat lain juga. Kalau gereja mungkin cuma 1 kali hari Minggu. Tapi ini hampir setiap hari. Anak-anak disuruh berdoa. Nah, itu yang pertama. Baru pembentukan tubuh. Kemudian prestasi. Ya prestasi yang itu boleh bertanding. Atau dia ikut angkatan, seleksi, polisi, tentara, pilot, atau yang membutuhkan fisik kan, itu adalah prestasi. Ya jadi. Kemudian filsafat. Jadi filsafat ini berhubungan dengan teori dari gerakan yang kita temukan. Seperti tadi saya katakan, menghindar dipukul, tidak menghindar, apalagi tidak menghindar.
Iya, iya, iya. Benar kan? Itu ditemukan dari gerakan. Dan terakhir yaitu hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya bilang hubungan dengan Tuhan? Ada di Kristen itu disebut doa dan puasa. Oke, ya. Doa dan puasa ini saya berkali-kali memperhatikan maksudnya apa. Karena itu adalah level yang tertinggi dari profetik. Oke. Ada satu saat, maaf ya saya tidak menggurui rohaniawan, saya baca-baca atau mendengar hamba Tuhan bicara bahwa ketika murid-murid Yesus mengusir roh jahat dan roh jahat itu tidak keluar. Lalu apa yang Yesus katakan? Itu harus doa dan puasa. Oke, ya, ya. Nah, saya mencari tahu maksudnya puasa ini seperti apa. Terkadang banyak orang berpuasa itu makan dan minum. Iya. Nah, puasa makan dan minum itu sebenarnya saya bilang itu diet. Itu puasa kesehatan. Tetapi puasa yang sebenarnya bagaimana kita mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu kita. Mengontrol. Itu puasa yang sebenarnya. Ya, ya. Makanya sebenarnya saya temukan di bela diri hal ini. Puasa mengontrol diri sendiri, coach temukan di bela diri. Saya kalau emosi, karena saya sudah belajar banyak hal di bela diri, saya bisa membunuh orang. Saya diajarkan menyerang mata, kemaluan. Iya, bisa sampai ke situ kan. Bisa sampai jadi penjahat. Nah, bagaimana belajar mengendalikan, itu yang disebut puasa sebenarnya. Jadi puasa itu bukan berbicara masalah makan dan minum, saya bilang tadi. Tetapi bagaimana kita mengontrol hawa nafsu. Kita boleh makan, tapi kalau sudah bisa mengontrol, cukup. Oke. Tidak jangan tambah lagi, akhirnya jadi penyakit. Penyakit, malah merugikan jadinya. Ya, ini yang saya temukan di sini. Nah, di tingkat tertinggi saya bilang ini filsafat, lalu kebajikan, kebijaksanaan, dan itu akan berhubungan dengan Tuhan sendiri. Jadi ada satu saat di mana saya itu ada hal yang paling menyedihkan dalam hidup. Karena saya sudah mengajar orang dengan cara melatih. Sudah bertahun-tahun. Bahkan mampu memulihkan orang cedera, bahkan orang sakit mampu disembuhkan. Ketika saya kawin, menikah, dan kawin itu cuma 1 tahun 6 bulan. Oke. Kan tujuan hidup kita itu berkeluarga sampai mencapai kebahagiaan, punya turunan. Saat istri sakit, kita nih boleh bikin apa-apa sampai meninggal. Jadi ada satu hal yang kita bilang, kita tidak percaya Tuhan lagi. Oh, wow. Ini tingkat tertinggi sebenarnya dalam perjalanan spiritual. Iya. Jadi kalau ada orang mau bilang ada Tuhan, di mana Tuhan itu? Justru sampai di situ, suatu saat kita ketemu. 6 tahun saya tidak masuk kelompok, maksudnya bergabung dalam komunitas kerohanian atau gereja itu sekitar 6 tahun. Dan ada satu saat kita itu penataran kungfu jurus tradisional di Bogor. Kita ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ya, dia punya, kalau orang bicara umum, dia orang pintar. Tapi kalau di Kristen itu punya karunia. Karunia, Dia bilang begini, selama dia lihat ke kita bahwa ada karunia, tapi kita tidak percaya. Tidak percaya. Karena ini ada hubungannya dengan bela diri. Ya, lalu kita bilang, terus bagaimana? Dia bilang, ya hanya dengan doa. Oke, silakan berdoa. Sudah, kita pulang tahun 2018 itu, bulan April. Sebelumnya itu sekitar tanggal 8 Februari itu ulang tahun. Jadi kalau bulan depan itu kita ulang tahun. Ulang tahun. Kita masih ingat pas tanggal 6 Februari, 2 hari lagi ulang tahun, itu kita kehilangan tas. Jadi di dalam tas itu ada cincin kawin, ada laptop, HP 2, dompet, kalung emas, banyak.
nol, jadi nol. Justru tanggal 8 Februari itu ulang tahun itu sedih. Seharusnya bersyukur. Nah, ketika bulan April saya diundang di Jakarta oleh satu organisasi bela diri dan kita dikasih mandat untuk bikin bela diri di Sulawesi Utara, itu kita ketemu bulan April. Makanya tanggal 7 April kita kembali ke Manado. Di situ saya menemukan spiritual. Oke, wow. Jadi seperti mata itu terbuka. Semua bisa dilihat. Nah, sampai kita bicara begini, kita solia hal-hal gaib. Gaib, oke. Macam-macam, kalau di sini bilang kuntilanak, genderuwo, macam-macam solia. Oke, ya. Bahkan mau lihat itu orang-orang masa lalu ada, sampai dewa atau apa. Itu kan aneh. Nah, apa yang kita lakukan? Memang sempat lapor ke gereja, penatua begitu. Iya. Tapi mereka bilang, oh itu bapak kok so berhala, so sesat, kita juga bingung. Oke. Seharusnya kan didoakan. Iya. Nah, kita punya anak-anak yang tinggal di rumah, ajak kita bilang begini. Suatu saat orang mau berdoa, mau ibadah, baru ini mau beribadah, orang berdoa. Apakah Tuhan itu hanya datang pak orang-orang? Ya. Atau orang enggak? Jadi kita singkat, kalau masalah roh-roh kita solewati, suatu saat kita bilang begini, Tuhan, itu kita belum connect, maksudnya belum menemukan ketuhanan yang sebenarnya. Kita bilang begini, kita belajar bela diri apa teh? Enggak, sebanyak. Kalau Tuhan itu ada, coba muncul pak kita. Ini tantangan. Wow, oke. Apakah Tuhan mau datang atau malaikat, silakan. Dan pada suatu saat itu sekitar bulan Mei, kan April, Mei, sekitar jam 3 subuh, kita dengar suara sangkakala. Terbangun dengar suara sangkakala. So far, ini di mana? Kita keluar rumah, mungkin di luar rumah begitu. Tak ada, sunyi. Jam 3, kita masuk lagi. Pas masuk suara itu lagi. Lalu berkembang ada kor. Nyanyian. Kor masa lalu. Bahasa Latin. Sama dengan Katolik lagu-lagu itu. Ya. Ini di mana ini? Karena kita mulai agak ketakutan. Kita duduk bersila lalu berdoa. Berdoa Bapa kami tidak ada habis. Jalan terus berarti. Iya. Maksudnya mau berdoa tidak jadi atau tidak tersambung. Lalu kita bicara begini, kalau Tuhan atau malaikat tunjukkan wujudmu. Tetapi kalau setan atau iblis, saya perintahkan keluar dalam namanya Yesus. Kita bicara. Tiba-tiba dari plafon itu berubah jadi sama dengan langit. Sama dengan di mall-mall itu ada plafon yang sama dengan langit. Ya. Dia turun kaki lebih dulu. Tapi kaki itu pakai sendal yang cako-cako itu pakai tali. Oh, tali, iya. Baru jubah putih. Di sekitar jubah itu ada warna kuning. Maksudnya warna kuning itu di luar jubah. Kayak menyala begitu. Dia turun, kita belum sempat lihat DP muka, DP wajah. Tiba-tiba ini DP kaki berubah sama dengan tentara Romawi itu. Warna emas. Baju sirah, kalau istilah sekarang kan baju sirah kita tahu. Kita setelah itu, baju sirah. Dia tutup sampai kepala. Baru ada pedang sebelah kanan. Dia pertama bilang, ini bukan penglihatan, ini nyata. Oh, wow. Karena beda dengan kalau tutup mata tidak kelihatan dia. Tetapi saat buka ada di muka. Nah, dia bilang Shalom Elohim. Wow. Kita bilang apa itu? Karena kita tahu Shalom, biasa kan Shalom balas. Shalom ya. Kita tanya apa itu pakai bahasa Manado, apa itu? Dia bilang salam ilahi. Kita bilang siapa kamu? Dia buka ini.
dia angkat Iya. sama dengan topeng, Iya. cuman mata kelihatan, dia buka begini, DP rambut sebahu warna emas, dia ada brewok tapi DP brewok halus. DP kalau pemain bola sama dengan Gabriel Batistuta. Oh iya. Dia goyang begini DP rambut dan dia bilang, Salam alaihem Hashem Adonai Yeshua Mashiach. Kita tidak mengerti. Kita bilang, terus maksudnya apa? Dia bilang, salam sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan yang engkau panggil Yesus. Wow. Kita langsung duduk, fokus. Kita bilang, kok ini siapa dang? Dia bilang, saya penghulu para malaikat, saya Mikael. Langsung dia sambung, padi sudah menguning, tuayan banyak sedikit bekerja. Kita bilang, kita ini mau jadi hamba Tuhan. Karena dari perkataan ini kan berarti ditugaskan untuk ada tugas melayani. Iya. Kita ini mau jadi hamba Tuhan, ini mau jadi penginjil, ini mau menjadi misionaris, bahkan ini mau jadi apapun. Dia bilang, justru itu aku memilih kamu. Kita sambung, bagaimana ini? Sedangkan kita nih mau. Dia bilang, apakah engkau tahu hamba? Kita bilang, enggak tahu. Dia bilang, hamba itu budak. Hamba itu pekerja, hamba itu pelayan. Yes. Hamba itu tidak bisa berbicara denganku. Hamba itu tidak bisa memanggilku. Terus maksudnya apa dang? Kita lanjut, dia bilang, engkau istimewa. Wow. Istimewa bagaimana? Dia bilang, engkau anak. Apakah engkau tahu hamba dan anak? Kita bilang, enggak tahu. Kalau hamba bersalah, kuusir. Tetapi kalau engkau bersalah, kutegur. Kita langsung senang. Karena dia bilang anak, lalu dia bilang, aku diutus yang maha tinggi untuk bertemu. Karunia sudah aku berikan, lakukan mujizat, sertai dengan kesaksian. Kita bilang kalau begitu boleh. Lalu dia bilang, salam ilahi, salam alaihem, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, saya penghulu para malaikat, saya Mikael. Lalu dia menghilang. Wow. Sesudah menghilang itu, tidur di kamar sama-sama itu ada ponakan, dia bernama Efraim. Kita tidak kasih bangun karena dia itu yang selalu kerasukan. Takut karena rumah kan ada lantai, orang di lantai 2. Kalau dia kerasukan, dia keluar melompat, sedangkan cuma 2. Jadi kita nanti pagi-pagi ketemu dia. Justru dia pagi-pagi itu dia mandi. Itu hari Kamis. Makanya setiap hari Kamis itu kita tetapkan hari ibadah. Itu karena kejadian itu. Hari ibadah. Mulai tahun 2018 itu kita tetapkan sebagai hari ibadah setiap hari Kamis. Dan kita namakan tim Singaporodisa. Jadi Singaporodisa ini pertama kita ketemu bentuk singa. Itu sebelum itu. Singa emas. Lalu kita bilang Porodisa itu bicara Firdaus, paradise. Nah kebetulan kita orang talaut, supaya tidak menyolok orang bilang, singa surga ini. Kita bikin singa Porodisa. Porodisa itu kalau di sana menurut cerita bahwa itu sebutan dari para pendatang Spanyol dan Portugis, sebut Porodisa yaitu pulau yang indah. Jadi sama saja itu adalah paradise. Paradise, yes. Jadi singa Porodisa itu sebenarnya yang asli singa surga. Singa Firdaus. Nah, lanjut setelah itu dia mandi, justru dia ada tulis kertas, dia bilang, Kak, dia pakai baju sama dia mau pergi gereja. Kita tadi malam bermimpi, terus ada malaikat yang ikut. Maka dia bilang, ayo kita ketemu penghulu para malaikat. Wow, sama ceritanya. Tapi malaikat lain yang ajak, namanya malaikat Rafael. Jadi ternyata dari sini kita ambil kesimpulan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan baik, terutama pemulihan, sama dengan terapi, pijit, sebagai dokter, dan dia mampu melakukan itu disertai dengan malaikat Rafael, namanya malaikat Rafael. Malaikat penyembuh, pemulih. Nah, ketemu dengan malaikat Mikael, lalu malaikat Mikael
sampaikan sebuah gulungan kitab yang DP tulisan sama. Padi sudah menguning, tuayan banyak, sedikit bekerja. Padi sudah menguning, Tuayan tuayan banyak, sedikit bekerja. Suruh sedikit kasih bekerja. pak kita. Nah, dari situ kita mulai panggil teman-teman yang jadi saksi. Maksudnya mereka mengalami hal yang sama. Lalu kita melakukan perjalanan. Dan itu kita menerima sebuah gulungan kitab. 2 gulungan kitab. Sampai sekarang ada gulungan kitab itu. Oke. Nah, gulungan kitab itu gambar pertama, dia bahan itu kertas tapi agak plastik. Sehingga anti air. Oke, ya. Itu di sebuah gua. Di Telaut. Dan itu ada perintah suruh ambil. Jadi kita menerima gulungan kitab ini itu tanggal 7 Juni. Jadi Juli. Juli, oke. 7 Juli karena 77 jam 7 di gua ke-7. Oh, oke. Dan itu sudah ada. Ada. Oke. Ada. Nah, di situ ada gambar peti perjanjian, baru DP kata-kata kurang lebih begini. Pergilah ke peti perjanjian dan berdiri di atas tutup pendamaian itu, aku akan datang padamu dan katakan kepada bangsa Israel. Wow. Itu kata-kata itu. Baru gulungan kitab kedua, gambar bintang Daud, lalu pakailah selengkap senjata Allah. Nah, dari sini kita mulai bertanya-tanya. Kita kalau fokus tidak bisa. Tetapi dia datang. Jadi ketika kita duduk-duduk santai, justru setelah malaikat itu muncul, kita baru berbicara. Dan kenapa dia bilang datang 4 orang? Karena kamu adalah bela diri. Oke. Maksudnya apa hubungan bela diri? Aku membutuhkan prajurit. Oke, Aku wow. membutuhkan tentara. Dan kamu ahlinya dia. Kamu bisa memainkan pedang. Dan ternyata dia datang itu kepada orang yang bisa. Yang mau berperang. Oke. Sesuai dengan perintah bahwa di akhir zaman kita itu bukan berperang melawan darah daging. Tapi roh-roh di udara. Dan itu di cara berperang itu seperti di bela diri. Karena kita belajar pedang, menangkis, bisa melompat. Ya. Begitu. Ini ada hubungannya. Wow, itu lalu komunitas ini saya sebut Singaporodisa. Wow, perjalanan yang panjang dan juga sebuah kesaksian. Coach pernah sharing ini di publik sebelumnya? Belum pernah. Jadi ini pertama kali. Ini kita justru dengan teman-teman latihan. Jadi di tempat latihan selain kita latihan bela diri, kita doa. Ada doa dengan kerohanian juga. Iya. Wow. Karena Tuhan itu pernah bilang 4 orang dari perjalanan waktu ini dari 2018, dia bilang begini. Aku memerintahkan kamu bukan membangun dinding, tetapi membangun jembatan. Yes. Jadi so good. Sama dengan pembicaraan awal bahwa tadi. Komunitas di sini itu berbagai denominasi. Yes, ya. Jadi kita tidak menyalahkan satu gereja, tidak, tapi soal level. Atau saling melengkapi. Wow. Gitu. Wow. Dan kita punya tim ini maksudnya belum lengkap, tapi masing-masing ada penglihatan, ada nubuat, ada bahasa roh. Oke. Jadi bahasa roh karunia ini tidak ditemukan di gereja, justru di tempat kita. Iya. Wow, luar biasa. Dan misi yang orang dapatkan ini bukan cuma berbicara tentang keagamaan, justru umum. Jadi mengenai sejarah umat manusia, sejarah bumi, peradaban itu ditemukan lewat ini. Kita tidak belajar Alkitab, tetapi ketika ada orang bertanya tentang Alkitab itu, justru kita tahu itu aneh. Ceritanya begitu, iya. Dan sekarang apa yang komunitas ini sedang jalankan, Coach? Kita sudah melakukan perintah pertama yang disuruh lakukan yaitu penaklukan. Jadi menaklukkan tempat-tempat yang dianggap angker. Sama dengan begini, di tempat itu selalu terjadi tabrakan. Ada apa? Yeah. Dan
tim kita itu punya kemampuan melihat, oh di sini ada ini. Setelah kita taklukkan, itu jadi aman. Penaklukan, ya. Baru kita juga banyak diundang untuk pemulihan. Jadi pemulihan itu kita lakukan kesembuhan-kesembuhan yang orang laksanakan karena gangguan roh jahat. Oke. Ya, karena penyakit-penyakit sekarang ini bukan hanya virus atau bakteri, tetapi juga karena tekanan dari roh-roh jahat. Iya. Wow, sangat luar biasa. Kita nggak expect loh coach sampai sedalam itu antara juga kerohanian dan sampai bela diri yang coach sedang pegang. Dan definitely nanti pasti Torong pengen mau pelajari juga apa yang lewat komunitas ini. Nah mungkin kita mau masuk di pertanyaan-pertanyaan penutup nih coach. Dari ke depan sebagai seorang coach dan juga mungkin di komunitas ini, baik untuk coach bela diri dan komunitas, apa visi coach ke depan? Yang akan mungkin ke depan coach akan bangun apa atau ada yang akan coach kerjakan ke depan? Kita tetap melanjutkan program atau apa yang kita sudah bangun, yaitu tempat latihan tetap ada. Memang dulu kita latihan itu di Unsra karena tempat luas, tetapi karena COVID kan dilarang lagi masuk wilayah kampus. Jadi kita titipkan ke anak-anak yang masih kuliah untuk buka waktu itu. Tapi karena sekarang sejak COVID itu tidak lagi bisa masuk ke wilayah kampus, kita ada rumah saudara, tante, kita bikin di situ camp di situ, dan di situ kita latih berbagai aliran. Jadi kita bikin kelas di situ, beda-beda hari. Jadi kita tetap lanjutkan, dan program saya sekarang kan mendidik senior, yang mendidik para pelatih supaya boleh menyebarkan ilmu ini. Jadi justru di sini yang saya katakan bahwa pelatihan itu bukan hanya berbicara tentang pukul-memukul atau push up, sit up, kardio untuk kebugaran tubuh, tapi saya bilang itu hal yang lain, mental dan kerohanian. Kerohanian juga. Kerohanian yang saya bentuk di sini, anak-anak disuruh berdoa. Jadi berdoa itu kan bukan kita harus berdoa di gereja baru dapat, tidak. Tetapi kita membangun itu justru di dalam rumah. Membangun kerohanian itu di dalam rumah. Kalau di gereja hanya sebuah komunitas untuk kita bertemu, tetapi yang pokok itu dalam rumah. Karena spiritual atau kerohanian yang kita temukan itu bukan beramai-ramai atau ribut, tapi dalam hening atau sunyi. Kesunyian, ya. Nah itu. Dan itu kita membutuhkan tubuh yang kuat saat berdoa. Kan kalau di Kristen kan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana ngana bisa menyembah kalau ngana itu manganto, lomek badan, tidak kuat. Duduk bersila saja. Kalau seorang tua lutut tidak kuat. Nah itu. Jadi justru kita membangun lengkap, bukan cuma kerohanian, tapi juga tubuh. Fisik kita juga. Buat apa kita berdoa? Kong kita penyakitan. Nah, makanya di sini visi ke depan itu. Jadi kita jadi saksi. Makanya saya ambil bagian di sini bahwa bersaksi itu adalah panggilan. Ya, perintah Tuhan di sini. Bersaksi artinya apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, kita ceritakan kepada orang lain. Itu bersaksi. Kesaksian itu. Karena kalau kita hanya menasihati tanpa melakukan, itu sama saja bohong. Makanya kata bersaksi, melakukan begini. Kita tunjukkan. Jadi kalau istilah pelayanan yang berhubungan dengan pembantu berarti pelayan. Masuk. Tapi kita ini kan kita sudah diangkat, istimewa kita. Sama dengan bilang tadi anak. Anak kan enjoy saja, enggak perlu kita bersujud-sujud, batoki-toki kepala. Bos. Anak. Kita perlu doidang, bos. Kita mau pisi kawal akan dengan pasukan. Itu anak, itu kelebihan anak.
Contoh Israel sekarang. Hmm. Ketetapan Tuhan itu tidak bisa ditarik. Oke, ya. Walaupun dorang begal, dorang ini, kalau dia so pilih, Ya. hanya waktu yang membuat situasi bahwa begini akhirnya. Ya. Jadi begitu. Jadi kesaksian atau Ya. bersaksi. Luar biasa. Baru kedua, pembentukan karakter yang tadi bilang. Artinya kita praktekkan hanya teori. Kalau kita teori-teori ada kelanya, rupa sekarang kalau anak-anak orang pukul atau hukum, pasti langsung media sosial. Ya. Atau ujung-ujungnya di polisi lapor. Dulu saja orang dapat lihat guru, masih jauh, selamat pagi, Ya. selamat siang. Sudah perbedaan ya coach. Kita suka itu dikembalikan. Kembalikan hormat itu. Iya, menghormat. Ya. Karena itu bagian dari agama sebenarnya. Tujuan agama dibentuk adalah bagaimana membuat keseimbangan dunia harmonis, damai. Tetapi kalau agama biar kiri kanan, gereja banyak full di semua tempat, tapi kalau keadaan masyarakat, betul, sangat-sangat betul. Itu. Gitu. Ya, itu yang visi. Baru yang ketiga, pemulihan. Pemulihan itu lagi. Pemulihan itu bagian salah satu itu pengobatan. Karena saya bilang pemulihan itu berhubungan dengan fisik dan juga rohani. Kerohanian. Wah, Itu. sangat luar biasa ini. Orang boleh banyak belajar dari Coach Sharing. Kita mau tutup dengan satu pertanyaan Coach. Kalau suatu hari nanti Coach dengan kita sudah ada, tapi apa yang Coach backing tulis itu hilang, tapi Coach boleh kasih tinggal 3 baik pembelajaran atau 3 hal yang Coach mau sharing ke orang-orang gitu. Apa yang Coach mau kasih? Pertama, kesadaran. Kesadaran itu begini. Saya tahu saya itu siapa. Saya itu kelebihan apa. Kelemahan apa. Ketika kita tahu tentang itu, apa yang kebutuhan yang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan. Ya. Jangan saya tidak mampu justru berpikir jauh sekali. Itu kesadaran. Hal-hal yang saya tidak bisa gapai atau capai, bapaksa ada orang bilang. Ya, betul. Jadi itu pertama kesadaran. Kalau kita sadar, kita bersalah, kita cepat minta maaf. Itu kerendahan hati. Jadi yang judul pertama-tama kita tanya apa itu impact. Ternyata iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terutama dari ketiga ini apa? Kasih. Kasih ini adalah karakter. Itu yang harus orang tanamkan. Karena di dalam kasih ini ada kelemah lembutan, cinta, kerendahan hati. Karena kita bersalah, kalau tidak ada kerendahan hati, biar salah sekecil apapun tidak mengaku. Jadi yang pertama kesadaran. Yang kedua karakter. Baru yang ketiga bersaksi. Kesaksian. Jadi itu harapan diberikan pesan kepada orang-orang suatu saat kita tidak lagi. Karena kita tidak bilang bahwa cuma kita begitu. Tetapi ada yang tahu mereka tidak mau lakukan. Iya, sangat betul Coach. Jadi kalau perlu yang diperhatikan kesadaran diri. Yes. Karena orang ketika dia menyadari semua, dia tahu dia kelemahan, dia tahu dia kelebihan, justru di situ dia boleh mengukur. Berarti ini kita 3K. Kesadaran, karakter dan kesaksian. Wah, luar biasa. Kan kesaksian itu berhubungan dengan kesadaran. Bagaimana juga. kita bisa bersaksi baru kita tidak sadar. Tidak sadar diri kalau sama sudah apa yang boleh dikasih dibagikan. Dari kesadaran diri kita bersaksi, tapi sudah punya karakter yang baik, sehingga saat orang melakukan ini itu lengkap. Orang percaya bukan karena dari perkataan saya, tapi dari apa yang saya lakukan. Tindakan. Hidupi. Wow, luar biasa Coach.
Thank you Coach Miki, so banyak sharing, orang banyak belajar. Kalau misalnya mungkin terakhir, kalau ada yang teman-teman atau orang di luar sana pengen belajar dari Coach Miki atau ngobrol, bisa kontak Coach Miki soal komunitas yang Coach bikin juga. Dorang boleh ke mana? Apakah ke Instagramnya Coach? Boleh juga ya. Ya, IG ya. Ya, karena kita kenal Coach lewat situ juga, lewat IG. Jadi Coach IG, Coach Miki Panaha. Dan apa deh kalau saya bilang Mixon Alexander Panaha. Itu nama lengkap. Okay. Tapi kalau nama gaul istilah atau gaul itu Miki Panaha. Miki itu ditemukan justru lewat sahabat pena. Jadi kita sudah ada hubungan pertemanan itu sejak sekolah dulu. Dulu kan namanya sahabat pena, surat menyurat, belum ada HP. Oke, Miki surat. Lalu ada orang bilang namanya dipendekin aja Miki ya. Oh iya, jadi panggil Miki. Nah, sampai sekarang. Jadi orang kenal lebih banyak Miki. Teman dosen-dosen sini panggil Miki. Panggil Miki sekarang. Ya, jadi orang pengen ke Coach Miki lewat IG ya. Oke. Thank you Coach. Sama-sama. Thank you.